Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senin ketemu lagi sama ku di Silampari Sepekan. Minggu 5 September 2021. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sama pemirsa selama 1 minggu kak. Bersama ku mengedi kala Silampari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Rabu 1 September 2021 dijadwal ke pengeringan di saluran irigasi Klingi Tugu Mulyo. Ternyata kini diundur jadi 15 September 2021. Di balik itu rupanya ini permintaan dari petani ikan. Pengeringan saluran irigasi Klingi Tugu Mulyo kini ditunda hingga 15 September 2021. Penundaan ini dilakukan lantaran permintaan dari kelompok tani ikan yang kemudian disampaikan ke Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera atau BBWSS 8 dan disetujui. Dengan begitu, jadwal yang sudah ditetapkan akan diundur, yang semula 1 September merupakan tahap ke-1 jadwal pengeringan selama 4 bulan, terhitung dari 1 September hingga 1 Desember. Kini diundur menjadi 15 September. Ditemui pada Asisten 2 Setda Musirawas Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Muhammad Aidil Rusman yang membenarkan akan pengunduran jadwal yang sudah disusun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Selatan. Pengunduran ini dikarenakan pada bulan Juni dan Juli lalu terjadi lonjakan angka kasus COVID-19 yang membuat para rumah sakit dan nakes kewalahan akan pasien COVID-19 sehingga mengakibatkan kurangnya oksigen. Dan untuk mengatasi ini dilakukannya pinjaman tabung oksigen para petani ikan, yang membuat para petani ikan menunda perpindahan ikan. Dan dengan itu, para petani ikan juga mengajukan surat penundaan jadwal irigasi pada Bupati. Sehingga Bupati mengadakan rapat yang dihadiri oleh perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Selatan dan perwakilan Ketua Kelompok Petani Ikan, serta tim pendamping perstrategis dari Kejaksaan Tinggi. Dengan kesimpulan dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Selatan atau BWWSS 8 menyetujui dengan penundaan jadwal irigasi. Banyak membutuhkan oksigen, apalagi seluruh daerah ini membutuhkan oksigen sehingga Palembang pun kewalahan untuk suplai. Dan kebijakan dari Satgas Covid Kabupaten Musirawas, kita mengambil upaya-upaya untuk pemenuhan oksigen tersebut. Salah satunya kita meminjam oksigen dari para petani ikan. Jadi kami menginstruksikan kepada melalui OPD terkait, kemudian dibantu juga oleh jajaran TNI Polri, itu tabung-tabung oksigen yang ada di petani ikan itu kita pinjam untuk dipakai di rumah sakit dan puskesmas. Dan bahkan ada masyarakat yang secara mandiri mereka pun meminjam oksigen tersebut. Nah tentunya dengan oksigen dipinjam ini memang mereka jadi menunda, petani ikan ini menunda untuk mengeluarkan ikannya atau memasarkan ikannya itu, karena pemasaran mereka kan harus pakai oksigen juga. Informasi yang kami dapatkan kemarin bahwa dari laporan kelompok tani petani ikan itu masih ada 1.500 ton ikan konsumsi yang belum sempat dikeluarkan. Dan melihat waktu yang tinggal beberapa hari, rasanya tidak mungkin itu bisa diselesaikan karena kapasitas mereka, suplai mereka keluar itu dalam 1 hari maksimal 50 ton. Seperti itu. Jadi mereka mengajukan permohonan kepada Bupati, mohon kiranya difasilitasi untuk mengajukan penundaan. Nah dari dasar penundaan itu kami rapatkan kemarin dipimpin oleh Ibu Bupati bersama Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8, kemudian perwakilan dari kelompok petani ikan, dan dihadiri juga oleh tim pendamping proyek strategis dari Kejaksaan Tinggi. Kami berdiskusi untuk membahas masalah itu. Dan kesimpulannya memang kebijakan dari Balai Besar, mereka menyetujui untuk penundaan sampai dengan pertengahan September ini. Namun ya dengan diundurnya penutupan pengeringan ini, maka yang waktu 4 bulannya juga akan bergeser. Yang tadinya rencana 31 Desember bergeser ke pertengahan Januari. Sementara petani sawah Saji menuturkan
Sejumlah petani pun mengaku pasrah dan berharap kegiatan pengeringan ini tidak memakan waktu yang begitu lama, dan air pun sudah sampai ke lahan para petani. Tanggapan aku kalau pengeringan ya jangan lama-lama, tapi kalau sementara ini jagung dulu, kalau kan ini. Jagung dulu lah. Kalau padi? Padi kayaknya belum bisa ini, Pak. Takut kekurangan air ya? Iya. Reza Meldalianti, Silambari TV melaporkan. Pemirsa, sampai Agustus 2021, kasus kebakaran di wilayah Kota Lubuk Linggau semakin banyak. Terbukti terjadi di 20 titik kebakaran pemukiman dan 2 kasus kebakaran hutan dan lahan. Dari data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuk Linggau, terungkap tahun 2021 terjadi peningkatan kasus kebakaran pemukiman. Hingga Agustus sudah 20 kasus. Sedangkan di tahun 2020 lalu, hingga Desember mencapai 21 kasus. Namun, untuk kasus kebakaran hutan dan lahan di tahun 2021 di wilayah Lubuk Linggau cukup turun drastis, hanya 2 kasus. Dan di tahun 2020 mencapai 18 kasus kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, untuk daerah yang rawan kebakaran pemukiman, dari 8 kecamatan di Kota Lubuk Linggau sebanyak 4 kecamatan, yakni Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 dan 2, kemudian Lubuk Linggau Barat 2 dan Lubuk Linggau Utara 2. Sedangkan daerah Rahan Karhutla masih di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Lubuk Linggau Timur 1, dan Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2. Di kawasan 4 kecamatan tersebut masih banyak ditumbuhi semak belukar seperti di lahan tidur, terlebih di sepanjang kawasan jalur lingkar selatan. Kebakaran masih kalau untuk 2021 lumayan inilah turun ya, jadi masih kan 2020 itu ada 18 sampai 20 kejadian. Di 2021 ini baru saat 2021 ini di bulan Agustus sudah 20 kejadian gitu. 20 kejadian. Iya. Jadi kata turun belum tentu turun. Dikatakan naik kita belum tahu ini sampai bulan berapa ini kan kejadian lagi beda kan. Jadi artinya masih terbilang tinggi lah ya kalau. Masih terbilang tinggi lah untuk di 2021 ini. Soalnya ini masih di bulan 8 itu sudah 20-an. Di bulan 8 kan. Nah, kalau untuk Karhut Bunlah asli dari 2019 kemarin sampai sekarang itu turun drastis. Yang 2019 kemarin hampir 104 kejadian ya. Di 2020 itu 4 kejadian. Di 2021 ini dari Januari sampai ke Agustus baru 2 kali kejadian untuk Karhut Bunlah. Terus untuk kita yang berdasarkan data kita daerah-daerah yang kecamatan rawan kebakaran di mana ya? Untuk wilayah di Kota Lubuk Linggau dari 8 kecamatan yang memang mendominasi dari pemukiman itu wilayah timur utara. Terus untuk timur 1, utara 2 mas. Tapi kalau untuk Karhut Bunlah itu timur 1, utara 1 yang mendominasi untuk Karhut Bunlah. Dari 19, 20, 21 memang timur utara. Sementara itu, memasuki musim kemarau, Dinas Damkar telah menyiapkan 5 pos yang bersiaga 24 jam dan menyiagakan 164 personil damkar, termasuk juga armada damkar sebanyak 7 unit. Rajab, Silambari TV melaporkan. Makasih pemirsa, masih di Silambari Sepekan. Kondisi rumah yang terbakar milik Rudi Hartono, Jumat lalu ini ladem dibener ke warga setempat. Dan juga sudah didiri ke posko peduli bencana kebakaran di depan rumah korban. Musibah ini membuat korban merugi sampai 70 juta rupiah. Dengan 2 korban alami luka bakar. Setelah kejadian kebakaran pada Jumat 27 Agustus 2021 siang, yang mengakibatkan rumah milik Rudi Hartono di Gang Seroja, RT 4, Kelurahan Margarahayu, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, yang mengakibatkan 1 rumah terbakar dan 2 orang luka-luka, kini dirawat di RSUD Siti Aisyah dengan kondisi luka bakar di kedua kakinya, serta di tangan dan di wajah. Kerugian yang ditaksir mencapai 70 juta rupiah dengan berbagai perlengkapan mengalami kerusakan parah, seperti lemari pakaian, TV, kursi, dan tempat tidur, serta seng-seng rumah yang hangus terbakar.
Setelah kejadian tersebut, warga sekitar melakukan gotong royong dari minggu kemarin hingga hari ini. Perbaikan yang dilakukan seperti mengganti kusen yang rusak, diantaranya pintu dan jendela. Selain itu, juga memperbaiki atap rumah dan mengganti kayu-kayu penyangga atap. Serta mendirikan posko peduli bencana kebakaran yang berada di depan lokasi kejadian atau di depan rumah Rudi Hartono. Dan untuk dana gotong royong ini berasal dari para warga yang melakukan sumbangan, serta sanak saudara yang turut membantu, dan adanya posko ini bertujuan bagi para donatur yang hendak membantu memperbaiki kondisi rumah yang kebakaran. Baru 70-an lah. 70-an juta. Apa aja Pak yang rusak parah Pak? Yang rusak tuh ya lemari, pakaian, TV, pan, pokoknya habis semua lah. Kulkas itu, ya blender semuanya yang banyak yang rusak. Maksudnya dananya? Gotong royong dananya. Oh, itu dana itu dari Tangga sini. sumbangan kan, bantuan-bantuan itu dari tadi. warga sini, dari warga sekitar, dari sanak saudara, macam itu, dari apalagi ya macam itulah dari pengajian. ini kan kemarin ini menegakkan posko kan. Posko kita untuk apa itu Pak tujuannya? Ya tujuannya untuk membantu kita, untuk mereka biayanya kan kumpulkan itu lah untuk membiayai itu kan, yang rusak itu dan yang rusak seperti beriseng, kayu segala macam itu kan. Nah itulah dihimpun. Istri korban kebakaran, Siti Aminah, mengatakan akibat dari kebakaran tersebut mengakibatkan anak dan menantunya mengalami luka bakar yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Yang korban jiwa ya anak saya ya luka bakar. Anak saya sama menantu saya. Berarti 2 Bu? Iya. Itu gimana Bu kondisinya sekarang? Kondisinya ya Parah, luka parah. kakinya situ udah beruka, berair-air itu. Dia luka parah sini kan. Kulitnya tuh mengupas gitu loh. Iya, luka bakar. Tapi nggak terlalu parah kan Pak? Parah banget. Parah banget. Iya, kakinya dari sini ke ini kena semua. Semua kaki dua-duanya. Terus ke sini. Ke sini dikit, sini tangannya sudah kena muka. Oh, itu Mukanya sedikit. Sampai ke Tapi ini, yang bagian belakang sini ya. pantat. Mantap. Reza Meldalianti, Silampari TV, melaporkan. 2 wong yang diduga sebagai pelaku pembobol rumah warga di Desa Jajaran Baru 2, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, dilumpuh ke polisi. 1 tersangka terpaksa ditembak tim landak Satreskrim Polres Musirawas, Yakni Muhammad Andi Kusmiran berusia 37 tahun dan Wahyu Diono alias Yudi berusia 30 tahun. Keduanya warga Dusun 5, Desa Madang, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musirawas. Diduga terlibat tindak kejahatan, Kapolres Musirawas AKBP Efranedi melalui Kasat Reskrim AKP Alek Andrian menjelaskan bahwa keduanya diduga melakukan pembobolan rumah Siti Fatima di Desa Jajaran Baru 2, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas. Dijelaskan Selasa 24 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia bagian Barat, keduanya merusak kunci pintu depan rumah korban. Kemudian keduanya masuk serta mengambil sepeda motor Honda Genio BG3137GF. Setelah mengambil sepeda motor di dapur, mereka juga mengambil ponsel Vivo YS1 warna biru yang sedang dicas di ruang tamu. Berdasarkan penyelidikan, akhirnya diketahui keberadaan kedua tersangka. Kedua tersangka diringkus pada Sabtu 28 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baru malam tadi kita juga mengungkap kasus pencurian yang pemberatan, bongkar rumah, di mana kerugian korban itu mencapai 20 juta lebih. Di antaranya yang diambil adalah sepeda motor dan beberapa alat-alat elektronik. 2 orang sudah berhasil kita amankan, saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan oleh penyidik untuk mendalami apakah masih ada TKP-TKP lainnya, karena tidak menutup kemungkinan ini merupakan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan. Selain itu, pada saat dilakukan penangkapan, para pelaku mencoba melawan. Petugas terpaksa mengambil tindakan tegas, terukur, berupa tembakan melumpuhkan yang mengenai kaki dari para tersangka. Selanjutnya, para tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Musirawas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rajab, Silampari TV, melaporkan.
Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silang Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silang Paris Pekan setiap akhir minggu di jam yang sama. Kumang Yadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silang Paris TV punya kita gali.